Renungan kehidupan, pasien dan juru rawat. Pasien, abang juru rawat. Seneng ya kerja di rumah sakit. Sudah lama ya kerja di sini. Juru rawat, lumayanlah. Ada suka dukanya. Tapi, selama 5 kerja di sini, banyak dapat pengalaman yang sangat berkesan, yang orang luar sana tidak akan mengetahuinya. Pasien, apa yang terasa menyenangkan? Perawat-perawatnya, suster-susternya, cantik-cantik ya. Juru rawat, bukan. Itu biasa saja. Ada lagi yang lebih mengesankan. Pasien, wah, apa itu? Juru rawat, di sini setiap hari saya melihat pasien meninggal dunia. Kerja saya ngurusi kencing dan kotoran mereka. Bersihkan mereka sampai ke urusan jenazah. Apa yang saya lihat sepanjang saya bekerja di RS ini, betapa ramainya di antara mereka, baik yang sudah meninggal maupun sebelum meninggal, yaitu meminta-minta apakah ada dari keluarga ahli waris atau juru rawat yang bawa kitab Al-Quran. Ada yang tidak bisa baca Al-Quran. Ada yang menyuruh kami membacakannya. Ada juga yang tidak sempat sentuh Al-Quran. Tidak sempat membaca Al-Quran namun Allah telah mengambil nyawanya. Saat dibacakan Al-Quran mereka berlinangan air mata. Saya lihat betapa orang-orang yang berada di saat-saat akhir kehidupannya, sebagian besar ingin sekali menyentuh Al-Quran. Kalau bisa, maunya mati dengan memeluk Al-Quran. Pengalaman-pengalaman yang saya lalui di sini membuat hati ini insaf, sadar tentang satu hal yang sangat penting. Pasien, apa itu? Juru rawat, apa yang kita biasa pegang ketika kita masih sehat? Apa yang biasa kita baca dan belai ketika masih hidup? Itu jualah yang kita akan dapat pegang dan sentuh di akhir hayat kita. Jika kita selalu pegang handphone di setiap waktu, sholat tidak tepat waktu, sepanjang waktu memegang HP dan sibuk dengan gadget, maka mungkin pula di akhir hayat kita nanti, itu pula yang akan kita kerjakan. Dapatkah kita sentuh dan pegang Al-Quran, sedangkan tangan kita tidak biasa memegang Al-Quran? Sehari sekalipun susah kita membuka Al-Quran, apalagi membaca atau mentadaburinya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sungguh, kita tidak akan perlu handphone atau gadget lagi di akhir nyawa kita. Kita sangat memerlukan Al-Quran. Barulah kita sadar saat itu, waktu yang kita miliki selama ini sudah terbuang sia-sia begitu saja. Ya Allah, ampunilah aku. Pasien meneteskan air mata dan kemudian berkata, "Mas juru rawat, tolong bacakan saya Al-Quran. Saya tidak bisa membaca Al-Quran. Saya buta tajwid." Juru rawat itu tersenyum. KMD dikeluarkannya Al-Quran mini dari dalam saku kantong bajunya. Lalu dia membacakannya kepada pasien tersebut. Hampir 9 dari 10 pasien yang beragama Islam yang berada di rumah sakit itu kebanyakannya memperlihatkan wajah penuh kesedihan serta menyesal. Menyesal dan menyesal tidak mengambil kesempatan untuk membaca Al-Quran di saat sehat dan lapang. Wajah-wajah ketakutan dan seram. Bila setambang maut. Bila maut sudah mendekati. Nauzubillahi min zalik. Saya sebagai penulis kisah ini tersadar pula akan waktu yang tersia-siakan. Juga bagi pembaca yang membaca postingan ini, belum terlambat dan pintu taubat masih terbuka luas untuk kita memuliakannya. Al-Quran, hadis, dan waktu. Insya Allah yang singkat itu, waktu, yang menipu itu, dunia, yang dekat itu, kematian, yang besar itu, hawa nafsu, yang berat itu, amanah,
Yang sulit itu ikhlas, yang mudah itu berbuat dosa, yang susah itu bersabar, yang senantiasa lupa itu bersyukur, yang membakar amal itu mengumpat, yang membawa ke neraka itu lidah, yang berharga itu iman, yang menenteramkan hati itu selalu mengingat Allah, berzikir, serta teman-teman sejati yang senantiasa mengingatkan kita. Yang ditunggu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu taubat. Semoga bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi. Silahkan share sebanyak-banyaknya sebagai pengingat dan nasihat untuk diri kita sendiri.